Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi anak-anak ibu semua. Pagi Bu. Selamat pagi Bu. Ibu. Semoga semua anak-anak ibu sehat walafiat sehingga bisa mengikuti pembelajaran hari ini dengan baik. Ya, baik. Untuk ketua kelas, ya Hari silakan siapkan dulu kelasnya dan pimpin baca doa anak ya. Di tempat duduk siap, gerak, berdoa mulai. Selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Baik. Nah, untuk hari ini ada yang tidak hadir, Nak? Berangkat semua, Sudah ada Bu. Berangkat semua. Sehingga bisa hadir ke sekolah ya. Nah, semoga pembelajaran hari ini berjalan dengan baik ya. Nah, baik Ibu mau bertanya, minggu lalu kita kan udah bahas materi apa? Ayo, Denny, mana Denny? Ibu mau tanya sama Denny. Iya Bu, Nah, minggu lalu kita bahas tentang apa, Nak? menggambar perubahan ragam hias Bu. Kita bahas tentang ragam hias materinya ya, Denny. Masih ingat pengertiannya apa pengertian ragam hias, Nak? Sedikit Bu. Iya. Apa pengertiannya ragam hias? Ragam hias itu disebut dengan ornamen yang diartikan sebagai hiasan berupa pola berulang yang biasanya dibuat pada suatu karya seni. Ornamen atau Motif. nah, bahasa simpelnya itu motif biar anak-anak ibu nggak ngambang mikirnya ornamen. Kadang ada yang bingung nih ornamen apa gitu. Nah, jadi bahasa simpelnya motif ya. Nah, jadi minggu lalu kita udah bahas tentang ragam hias dan juga berbagai motif yang ada di dalamnya. Ada motif apa-apa aja minggu lalu yang ibu sebutkan? Ada flora, ada fauna, ada geometris, figuratif. ada figuratif. Nah, pada minggu ini tuh berkaitan dan masih berkesinambungan di mana pada pertemuan kali ini ragam hiasnya itu kita terapkan pada bahan tekstil. Ada yang tahu tekstil itu apa? Kain Bu. Kain Bu. Nah, tekstil itu adalah bahan kain. Nah, jadi menerapkan motif ragam hias itu pada bahan kain gitu. Nah, sebelum itu, Ibu berharap semoga dengan pembelajaran ini kalian nantinya mampu memahami, mengetahui, dan juga mampu menjelaskan sesama teman apa itu penerapan ragam hias pada bahan tekstil, bagaimana jenis-jenis dan bahan yang digunakan, tekniknya bagaimana, pewarna apa yang digunakan. Seperti itu ya. Baik, ini Ibu izin share screen dulu untuk PowerPoint-nya. Nah, ada kelihatan anak Ibu? Belum Bu. Belum Bu. Belum? Udah Bu. Ya. Baik. Nah, di sini ada tujuan pembelajarannya, di mana itu pertama ada melalui tayangan video pada PowerPoint, kalian nantinya klasifikasi jenis dan ragam hias pada bahan tekstil dengan benar. Nanti juga kalian mampu berdiskusi dengan kelompok dalam menganalisis jenis dan teknik penerapan ragam hias pada bahan tekstil dengan benar. Dan selanjutnya mampu nanti kalian setelah berdiskusi, mampu mengkomunikasikan bagaimana itu teknik dan alat atau bahan penerapan ragam hias pada bahan tekstil dengan benar. Tuh. Nah, di sini untuk kaidah indikatornya ya. Ini kompetensi dasarnya itu ada memahami prosedur penerapan ragam hias pada bahan tekstil dan
indikatornya ada 3, di mana nanti kalian dapat mengklasifikasikan jenis dan teknik dalam penerapan. Kemudian kalian dapat analisis dalam penerapan ragam hias pada bahan tekstil, dan selanjutnya kalian nanti akan mampu mengkomunikasikan teknik dan juga alat atau bahan yang digunakan dalam penerapan ragam hias pada bahan tekstil. Nah, baik, sebelum Ibu tampilkan materinya, di sini Ibu punya satu contoh. Nah, lihat. Terlihat contohnya? Kamu lebih suka yang mana ini? Terlihat, Bu. Nah, ini salah satu contoh media. Apakah pernah kalian lihat contoh seperti ini, contoh ragam ini? Saya tadi mau Pernah, Bu. Sudah punya di rumah? masuk. Ya, ini adalah salah satu contoh dari ragam hias pada bahan tekstil ya. Ya, Bu. Kain batik, atau kalian punya baju batik di rumah ya kan, di sekolah mungkin ada juga baju batik. Nah, motif yang terdapat pada baju tersebut adalah motif ragam Iya. berbagai motif, ada jenis flora, fauna, dan juga geometris atau figuratif. Nah, selanjutnya ini kita tampilkan PowerPoint. Di sini ada penerapan hias flora, fauna, dan geometris pada bahan tekstil. Banyak kita jumpai dan bahkan mungkin punya ya di rumah masing-masing dalam segala bentuk jenisnya. Ragam hias itu sendiri ada bentuk flora tumbuhan, fauna menggunakan bentuk hewan, geometris bentuk gabungan dari geometris titik, garis, atau bidang, dan yang terakhir ada bentuk figuratif adalah bentuk objek manusia. Selanjutnya, ini contohnya. Nah, penerapan ragam hias pada bahan tekstil itu ada dilakukan dengan berbagai cara. Nah, di sini ada membatik, menenun, membordir, menyulam, dan juga melukis, ya. Jadi dia bukan dapat membatik aja, tapi juga dapat ditenun, dan juga dengan cara membordir, menyulam, melukis. Sebelumnya anak-anak Ibu pernah mencobanya dari salah satu cara tersebut? Pernah, Bu. Pernah, iya. Mungkin melukis Melukis di kain, Bu. Ya, benar, Ratri. Ya, itu adalah salah satu contoh simpel yang paling mudah dilakukan di rumah atau di sekolah. Sekolah. Ini pertama membatik ya. Membatik. Nah, ini pengertiannya. Menahan warna dengan menggunakan malam secara berulang-ulang di atas kain. Selanjutnya ada menenun. Nah, masukkan kelompok benang membujur lungusi ke dalam kelompok benang melintang secara berselang-seling. Nah, selanjutnya ada membordir. Nah, mirip dengan benang, menggunakan alat yang sama, akan tetapi penerapan ragam hias dengan teknik bordir menggunakan alat-alat canggih sehingga pembuatannya relatif lebih singkat dan cepat, otomatis ya. Menyulam. Penerapan ragam hias ini menggunakan keterampilan tangan berbekal alat berupa benang dan jarum jahit. Teknik menyulam benang pada kain ini dilakukan secara manual dengan tangan sendiri ya, tapi kalau bordir bisa dengan mesin jahit. Nah, gitu. Nah, selanjutnya melukis. Nah, hampir mirip dengan penerapan ragam hias pada membatik, melukis ragam hias ini menggunakan alat berupa kuas dan cat yang disesuaikan dengan kebutuhan. Gitu. Nah, di sini juga terdapat jenis dan sifat bahan tekstil. Nah, itu ada kapuk, katun, sutra, wol, dan juga goni. Ya, di mana itu kalau kapuk teksturnya halus, kalau katun sifatnya menyerap air, sutra lembut, licin, wol itu sifatnya sangat lentur, goni berasal dari tumbuhan jerami atau juta atau rosella merupakan serat murah dan cepat rusak bila terkena air ya, goni.
Selanjutnya, nah kalau bahan buatan itu ada nilon, drakon, dan polyester. Nah kalau nilon itu bahan yang sangat kuat dan tahan lama. Ya, kalau drakon itu bahannya mudah dicuci, cepat kering, tidak mudah kusut, dan mempunyai daya serap yang tinggi. Nah kalau polyester bahannya memiliki kecepatan. Nah, bahannya memiliki kekuatan yang baik dan hidrofonik, tidak menyerap ya polyester. Nah, di sini ada jenis dan pewarna. Nah, pewarna alami itu bisa dihasilkan dari akar-akaran, daun, buah, dan kayu. Bahan buatan terbuat dari bahan kimia. Nah, kalau pewarna alami ini dia bisa dari akar-akaran kayu, kemudian dari kunyit. Nah, seperti itu. Selamat pagi anak-anak semua. Ya, aduh, pencet ini. Bentar ya anak-anak ibu. Tadi ya. Ya, pewarna alami tadi terdapat dari akar-akar kayu, buah-buahan, atau juga kunyit itu ya. Kemudian kalau bahan buatan itu terbuat dari bahan kimia. Ini contoh gambarnya. Terlihat anak-anak ibu? Terlihat, Bu. Lihat, Bu. Nah, untuk lebih jelasnya, kita nonton videonya. Selamat pagi anak-anak semua. Kali ini kita akan membahas Terdengar suaranya? Dengar, Bu. Ya, alhamdulillah. apa, yaitu dengan judul Menerapkan Ragam Hias pada Bahan Tekstil. Peta kompetensi pembelajaran hias flora, yang hias fauna, dan yang ketiga, ragam hias geometris. Penerapan ragam hias pada bahan tekstil dapat dilakukan dengan cara membatik, Seperti yang dijelaskan tadi ya. membordir, menyulam, dan melukis. Bahan tekstil dapat dibuat dengan menjalin benang pakan dan lungsi dengan beragam pola jalinan. Membuat bahan tekstil bisa dilakukan baik dengan alat tenun tradisional maupun modern. Selanjutnya, jenis dan sifat bahan tekstil. Teksturnya terbuat dari bahan alat dari serat yang berasal bahan benang yang lain ini digunakan untuk produk tekstil Ini lain seperti contohnya tas dan makrame. Serat rami tadi ya, bisa digunakan untuk Jenis-jenis membuat tas. ini sifat katun, memiliki menyerap air, lentur, dan dapat disetrika dalam tidak mudah kusut, dapat Ini juga bisa berkilat, dijelaskan tadi. air, panas, jika Ini jenis dan bahan pewarna tekstil ya. bahan pewarna ini memiliki sifat dan jenis yang berbeda-beda. Pewarna dihasilkan dari ekstrak akar-akar, daun, buah, kulit kayu, dan kayu. Pewarna buatan sintetis dibuat dari bahan kimia, misalnya naftol dan indigosol. Nah, indigosol dapat digunakan dengan seni lukis. Bahan pewarna buatan memiliki sifat tidak mudah luntur dan tahan terhadap sinar matahari. Sedangkan sifat pewarna alami memiliki sifat yang mudah luntur, mudah pudar karena tidak tahan terhadap sinar matahari. Selanjutnya, teknik menggambar ragam hias pada bahan tekstil. Ini tekniknya dalam menggambar ragam hias ya pada bahan tekstil. Penerapan ragam hias pada sekarang pada produk kaos oblong dengan teknik menggambar. Yang pertama, siapkan gambar rancangan ragam hias di atas kertas. Siapkan kaos oblong berwarna putih dan berilah alas dari bahan karton atau triplek dalam agar pengecekannya tidak
akan tembus ke belakang. Yang ketiga, pindah gambar rancangan ragam hias ke permukaan kaos dengan pensil. Yang keempat, selesaikan gambar rancangan dengan menerapkan warna-warna yang menarik dengan alat tuas. Yang terakhir, beri tangan. Nah, sudah terlihat kan bagaimana teknik penerapannya? Sudah, Bu. Bu. Ya, nah selanjutnya kelompoknya sudah Ibu bagi kan sebelumnya? Ada 3 kelompok kan ya? Ya, Ya, Bu. Bu. Oke ya. Ibu minta anak-anak Ibu mengerjakan tugas yang ada di LKPD yang sudah Ibu kirimkan. Ya, jadi tugasnya berkelompok. Kerjakan secara bersama-sama nak ya, secara diskusi. Tugasnya udah Ibu beri, silahkan kerjakan sekarang. Ibu beri waktu 5 menit, cukup kan? Cukup, Ibu. Sekarang kerjakan tugasnya. Siap, Ibu. OTW mengerjakan. Baik. Di sini Ibu nilai kekompakan, ya, diskusi bersama, saling bertukar pikiran. Bagaimana kalau 2 ini sudah tahap mengerjakan ya? Ada masalah, Nak? Aman, Bu. Sedang proses, Bu. Ya, selanjutnya ini kelompok 1 bagaimana? Ada terkendala enggak? Nah, ini kelompok 1. Grace, April. Aman, Bu. Ini sedang mengerjakan, Bu. Oke. Mengerjakan juga, Bu. Lanjut, Nak. Nah, untuk kelompok 3, Selfie gimana? Ya, Bu. Ini sedang proses, Bu. Ya. Nah. Sudah selesai? Ayo, gimana 3 kelompok ini? Sudah selesai, Nak? Kelompok 3 udah, Ibu. Baik. Nah, kelompok 3 Ya, udah. Bu. Ya, Selfie Ibu minta ya, kelompok 3. Di sini tidak usah semua, jadi Bu mau dengar jawabannya satu-satu jawaban gitu ya, dari setiap hasilnya aja. Nah, untuk kelompok 3 Ibu minta Selfie coba bacakan hasil jawabannya dari nomor 3 aja. Sebutkan salah satu contohnya aja, Nak ya. Itu kan ada 4 gambar, jadi Bu minta gambar 1 aja. Ini bebas gambar yang mana aja, Bu? Satu saja. Yang gambar 1 aja, Nak. Bagaimana prosedurnya? Untuk gambar 1, prosedurnya siapkan pola bentuk yang akan digambar, kemudian siapkan alat dan media gambar, perhatikan pola bentuk dekoratif yang akan digambar, tentukan ukuran pola, buatlah sketsa pada salah satu bidang, buatlah bentuk yang sama. Kemudian hasilnya Ya, bagaimana Selfie? Ini contoh gambar apa tadi, Nak? Gambar 1. untuk gambar nomor 1. Ya, gambar apa, Nak? Ini ya. Melukis ya, Bu ya. Gambar melukis. Jadi itu tadi Yang prosedur. 2 membatik. Dari Yang jelas pertama melukis, Bu. Prosedurnya ada 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. sudah Selfie sebutkan tadi prosesnya. Sudah, Bu. Ada 6 ya, Bu ya. Ya, baik. Nah, untuk kelompok 2 sudah selesai, Nak? Kelompok 2. Mana ini? Sudah, Bu. Nah, ya. Aduh, malah kelompok 2. Coba jawaban nomor 2. Iya, Bu. Nggak dengar, Bu. Aduh, ini jawaban nomor 2 apa? Nomor 2 ya, Bu. Ya. Teknik ya, Bu. Ya, gambar nomor 2 apa? Gambar nomor 2 itu tekniknya membatik. Ya.
Gambar satunya melukis, gambar 3-nya ada menyulam. Gitu. Ada Iya. prosedurnya. Apa-apa aja prosedurnya, Nak? Oh, enggak ada ya. Ya, Ibu tanya. Oke. Baik, baik. Untuk nomor 1, kelompok 1, ayo siapa? April, coba, Nak. Bentar, Bu. Ya. Sebutkan aja yang gambar 1 ya. Gimana, April? Untuk jenisnya itu, jenis gambar 1, jenis apa? Kainnya. Ya, salah, Bu. Salah kenapa? Jawabnya bukan kain apa emangnya? Jawabnya kain wol ya. Iya, ini Bu di tulisan kali wall. Salah kayaknya Bu, jadi saya agak lupa, Bu. Nggak apa-apa ya, baik. Ini contoh gambar 1 itu dia menggunakan kain katun ya. Semua itu menggunakan bahan kain katun ya, Nak. Oh iya, Bu. Tadi salah soalnya Bu saya, Bu. Jadi agak takut, Bu. Iya, baik, nggak apa-apa. Nah, sama-sama belajar nanti diperbaiki untuk minggu selanjutnya mungkin nanti ada soal. Jadi udah tahu ya itu bahannya apa, kainnya apa, jenisnya apa maksudnya. Paham, Bu. Ya, alhamdulillah untuk LKPD kalian sudah mengerjakan dengan baik, nilainya juga bagus ya. Selanjutnya untuk evaluasi, Ibu kasih soal. Udah Ibu kirim ke grup WA anak ya. Soalnya ada 5 itu pilihan ganda. Ya, Bu. Nanti dikumpul. Oke? Siap, Ibu. Nah, Siap, Bu. kali ini sudah Ibu sampaikan semua terkait dengan ragam hias pada bahan tekstil itu, jenisnya tadi apa-apa aja, bahannya apa, dan tekniknya bagaimana. Dan juga tadi ada juga membahas tentang bahan yang digunakan. Bahan pewarnanya ada dari bahan alam dan juga ada dari buatan gitu ya. Nah, di sini untuk menarik kesimpulan, ayo siapa yang bisa menyampaikan kesimpulan pada pembelajaran minggu ini? Saya, Bu, mau menyimpulkan, Bu. Saya mau. Ya, baik, Ratri, lanjut. Oke, setelah kita mengikuti pembelajaran pada hari ini, saya mencoba untuk membuat kesimpulan ya, Bu. Ya, ragam hias pada bahan tekstil adalah motif yang digambar pada bahan kain. Ada jenis bahan katun, wol, sutra, polister, nilon, dan dakron. Kemudian contohnya di situ ada yang membatik, ada yang melukis, ada yang menyulam, kemudian ada yang menenun, sama ada yang membuat bordir. Seperti itu kesimpulannya, Bu. Alhamdulillah Ratri memahaminya, semua sudah di-cover dalam suatu refleksi tadi. Nah, selanjutnya tidak ada yang ingin bertanya ini? Tidak ada. Tidak ada, Bu. Oh ya, Vira. Apa Vira? Ya, silahkan, Nak. Ibu, tadi kan Ibu menjelaskan bahwa pada jenis kain katun itu bisa membuat ragam hias dengan melukis ya, Bu ya? Iya, Nak, bisa. Itu pakainya pakai cat langsung atau gimana ya, Bu, caranya, Bu? Nah, dia itu kalau orang yang sudah mahir bisa langsung menggunakan cat, tidak usah membuat pola lagi di kertas. Nah, tapi kalau bagi kita yang masih awam, masih dalam tahap pembelajaran, kita bisa menggambarnya dulu di atas kertas, baru nanti buat polanya di kain, gunakan pensil seperti itu, baru kita cat. Oh iya, Bu. Berarti untuk kita yang masih pemula, seperti yang Ibu jelaskan tadi, Bu ya, buat di kertas dulu, Bu ya? Ya, untuk gambar dulu polanya bagaimana. Oh, oke, Bu. Jelas, Vira? Sudah, Ibu. Terima kasih, Bu. Ada lain?
Tidak, alhamdulillah untuk pembelajaran hari ini Ibu rasa cukup. Semoga anak Ibu tetap sehat sehingga minggu depan bertemu lagi dalam pertemuan selanjutnya mengenai sama ya ragam hias tekstil, cuman bedanya kita minggu depan praktek, oke? Dengan kelompok yang Sama. kelompok yang sama. Nanti untuk bahannya akan Ibu WA kembali ya di grup. Siap. Ya, Ibu. Ucapkan selamat siang dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Baik, Bu Nanda. Berikutnya silakan Pak Aris. April. Menanggapi dari siap. Oh iya. Pembelajaran yang Bu siapa? Tadi Nanda ya. Iya, Pak. Nanda itu tadi pakai PBL atau apa? PBL, Pak. PBL. Kemudian pakai pendekatannya apa? Menggunakan pendekatan saintifik, Pak. Oh, saintifik. Iya, tadi sih udah mencangkup semua ya, cuma mungkin karena terkendala di sinyal ya. Iya, Tapi nggak apa-apa sih, untuk materinya sudah mencangkup semuanya, dipahami juga, untuk evaluasi juga sudah masuk. Ya udah, cukup dari saya. Terima kasih Pak Haris. Iya, sama-sama. Kenapa senyum-senyum yang lain Pak Aris ngomong? Udah tahu ini Bu, pokoknya kalau saya ngomong tuh pasti banyak yang senyum-senyum Bu. Banyak penggemar nih Pak Aris. Iya ini Bu, saya aja bingung. Aris mania. Sempurna Ibu. Baik, Bapak Ibu ada yang lain? Saya Bu, Ya, silakan. sedikit Bu, tadi kan Ibu Nanda menggunakan pendekatan saintifik, di mana pendekatan saintifik itu kan pertama mengamati, yang kedua menanya kalau tidak salah saya. Nah, yang saya lihat tadi Bu Nanda setelah mengamati video, setelah Ibu menjelaskan, tidak ada kesempatan memberikan mengajukan pertanyaan untuk anak-anak. Ada yang mau ditanyakan begitu, supaya sintak-sintaknya itu semuanya bertahap gitu, bukan? Tetapi tadi di terakhir ada Ibu, ini kan alangkah baiknya di terakhir juga ditanyakan kepada anak-anak apakah ada pertanyaan. Setelah mengamati juga diajukan kepada anak-anak apakah ada pertanyaan. Mungkin itu aja Bu. Iya Bu, saking gugupnya lupa tadi. Terima kasih Bu Fira. Baik, beberapa masukan ya, Nanda ya. Iya, Bu. Nah, semoga ini masukan bukan untuk menyatukan teman, tapi memang membangun ya, sama-sama kita belajar. Jadi kalau ada teman yang beri masukan, jangan berkecil hati atau apapun ya. Kita ini motivasi untuk semua juga. Artinya teman itu sayang sama kita ya. Oh, ini nanti jangan terjadi lagi kesalahan di yang akan datang. Itu semua harus dicatat tuh masing-masing juga. Tadi kan ada masukan dari teman-temannya. Oh, nanti ke depan nih koreksi nih bagi saya. Nah, ada lagi? Biasa memang kita kalau nampil itu waduh ini lupa nih saya nih, ini lupa nih. Ada lagi teman-teman yang lain? Baik ya. Anda sendiri? Mungkin tadi, nanti Bu Nanda tadi yang pas skip video yang tadi loh. Iya Pak. Kan ada skip-skipnya yang pas tadi di video itu. Mungkin ditulis dulu skipnya pas nomor menit berapa ke berapa gitu aja Bu. Nanti biar tidak terlalu lewat. Baik Pak. Makasih Pak April. Ya, masukkan lagi. Nah, untuk materi juga Bapak Ibu yang lain ya, kalau materi nanti pada saat yang penampilan berikutnya kita jangan menonton habis gitu ya, anggap saja selesai. Nah, kalau habis materi yang kita misalnya video kita paparkan berapa menit tuh, namanya ini namanya peer teaching ya, semua harus di setting. Kemudian apa lagi ya tadi ya, kelupaan saya.
Nah, video. Nah, kalau misalnya tadi Nanda, kalau di sekolah kita memang kalau untuk presentasi harus semua ya kita lihat hasil kerja siswa, tidak memilih si A dan si B ya. Ya, tapi jangan salah ya pengertian yang saya paparkan tadi. Iya, Ibu. Nah, ada lagi mungkin masukan? Bu Nanda sendiri, apa yang mau kira-kira persiapan ke depan? Apa? Lebih terarah lagi sintaknya gitu, Bu. Karena tadi kan ada yang terlewatkan. Kena gugup kali loh, Bu. Makanya. Itu sih, Bu. Oke, harusnya sistematis sintak itu memang harus di luar kepala, runut, harus tercapai semua ya. Iya, Bu. Sesuai dengan model atau pendekatan yang diambil. Tidak ada lagi? Sepertinya. Kalau tidak ada lagi, kita lanjut ya. Anda secara keseluruhan sudah baik, tinggal perlu mungkin apa yang disampaikan teman-teman tadi menjadi perhatian. Terima kasih, Ibu.